Oke, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Seperti tema yang diberikan oleh Bapak Gembala GBTI Menara Doa ini, kita akan lihat sama-sama di sini, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, karena kejatuhan manusia, makanya hati kita itu menjadi hati yang keras. Nah, hati yang baru itu Tuhan memberikan. Tetapi Tuhanlah yang mengubah hati. Tetapi ingat, walaupun Tuhan yang mengubah atau memberikan hati yang baru, kitalah yang harus menjaganya, Bapak Ibu Saudara. Hati ini sangat penting, karena kalau kita tahu bahwa hati ini yang menjadikan seringkali pusat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di sini, kalau kita melihat bahwa pada waktu Hawa itu jatuh, dikatakan di situ perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan setiap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik apa? Tangannya atau hatinya? Menarik hatinya. Jadi hati ini pusatnya, makanya manusia pun jatuh diawali dari hati yang tertarik oleh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga tahu bahwa Tuhan mengatakan di Kejadian 3 ayat 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, karena inilah Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus menjaga hati kita. Memang pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita diubahkan menjadi baru. Tetapi kita perlu menjaga hati kita supaya tidak menjadi keras kembali. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di terjemahan lama, itu dikatakan, peliharakanlah hatimu, terlebih dari segala yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Kalau kita saat ini memelihara yang namanya hewan peliharaan, kita jagai supaya hewan peliharaan itu tidak jatuh sakit. Kita jagai supaya kita pelihara supaya itu sehat. Tuhan mengatakan, hati kita pun yang Tuhan berikan baru itu harus dijagai. Amin. Karena kecenderungan hati manusia yang jahat itu seringkali bisa menjadikan hati manusia menjadi keras kembali. Makanya Tuhan mengatakan tadi di Yeskiel yang tadi kita baca, aku akan memberikan hati yang baru dan aku akan menjauhkan dari hati yang keras. Nah, fokusnya saat ini saya akan membahas tentang hati yang keras itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat dalam satu perjalanan Yesus dan murid-muridnya di Markus. Kita akan tercengang-cengang kalau kita melihat ceritanya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan lihatkan ceritanya seperti ini. Oke. Di situ dikatakan Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan ya, Markus 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Murid-muridnya disuruh ke nyebrang ke Betsaida. Yesus pergi dulu ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ini ceritanya itu Yesus itu habis KKR. Habis KKR dia memberikan makan 5.000 orang. Di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan Yesus habis memberikan makan, ingat ya, memberikan makan 5.000 orang.
Setelah memberikan makan, waktu hampir petang, Yesus ngomong sama muridnya, kalian nyebrang dulu ya, aku tak doa dulu. Ya, ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saya ceritakan seperti ini Bapak Ibu saya. Bayangkan, Yesus itu habis KKR memberi makan 5.000 orang. Dan dia ngomong sama muridnya, kalian pergi ke seberang dulu, aku mau doa dulu. Kondisinya di tempat itu, danau itu Bapak Ibu saudara, diperkirakan jaraknya antara satu daratan ke daratan lainnya itu sekitar 6 km. Nah, dengan perahu biasa itu 6 km itu sekitar 1 jam. Ya, dengan perahu biasa itu 1 jam bisa masuk ke situ Bapak Ibu saudara. Nah, ternyata pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya itu waktu mulai petang, sekitar jam 6 atau jam 7. Kita bayangkan aja, jam 7 mereka akan mulai seberang ke nyebrang. Harusnya kalau jam 7 nyebrang, 6 km itu dia harus datang ke tempat itu jam 8. Tetapi kita lihat di ayat 48 dikatakan, kira-kira jam 3 malam itu mereka masih ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara. Mereka cuma ada di tengah danau. Kalau itu sekitar 6 km, berarti mereka cuma ada di sekitaran 3 km. Nah, kenapa kok Yesus bisa tahu? Kondisinya di danau itu adalah dekat perbukitan. Makanya Yesus mungkin ada di bukit di sini, ya kan, dia doa di GPTI Menara Doa Bapak Ibu saudara. Dan di sekitar situnya ada danau. Dan Yesus lihat ini murid-muridnya kesulitan untuk nyebrang karena angin sakal. Dan di situ dikatakan ia hendak melewati mereka. Yang anehnya, kenapa Yesus tidak langsung tolong mereka, tapi hendak lewati mereka Bapak Ibu saudara. Oke, kita akan pelan-pelan berceritanya seperti ini. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 49. Ketika Yesus melihat itu, dia berjalan di atas air, dan dia melewati sengaja. Ingat Bapak Ibu saudara, ini di pasal 6 ya. Pasal 4 dan pasal-pasal sebelumnya, itu ada cerita juga. Pernah Yesus itu meredakan angin badai, angin topan, sama murid-muridnya. Yesus sengaja melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak. Ayat 50, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Bapak Ibu saudara, murid-muridnya ini sudah pernah ngalami sama Yesus, naik perahu dan diredakan. Tapi waktu Yesus kejadian kedua kalinya, itu Yesus meredakan. Kenapa mereka tercengang dan bingung Bapak Ibu saudara? Harusnya mereka tahu, aku tahu Yesusku Maha Kuasa. Ngapain aku bingung? Aku tahu, aku percaya ini Yesus bisa kok lakukan. Kalau kejadiannya baru pertama kali, tidak masalah. Ini kejadiannya 2 kali loh Bapak Ibu saudara. Nah, ayat 52 kita lihat di sini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, tadi kan sebelum ini kan peristiwa roti, menggandakan roti Tuhan Yesus. Mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap keras Bapak Ibu saudara. Nah, jadi hati murid-murid itu tetap keras. Harusnya dia tahu Yesusnya Maha Kuasa. Ngapain bingung? Ngapain mereka? Di situ dikatakan mereka tercengang dan bingung. Harusnya tidak tercengang dan bingung, karena mereka sudah pernah mengalami Yesusnya itu Maha Kuasa. Gurunya itu bisa mengeredakan badai.
Nah, hal yang pertama, hati yang keras itu seperti apa? Hati yang keras yang pertama cirinya adalah Bapak Ibu Saudara, tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tetapi percaya dengan keadaan. Berapa banyak di antara kita saat ini kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, padahal kita tahu Yesus kita Maha Kuasa, padahal kita tahu Yesus itu bisa melakukan mukjizat, tapi kadang kita tercengang dan kita bingung. Oh, Yesus bisa toh meredakan badai. Oh, Yesus bisa toh membantu aku dan menolong aku. Kadang kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tapi kita lebih percaya dengan keadaan. Kita merasa, padahal kita tahu Tuhan bisa sanggup tolong keluargamu, ekonomimu, tapi kita akhirnya percaya kayaknya tidak mungkin Tuhan bisa tolong. Bapak Ibu Saudara, kalau kita seperti itu, padahal kita tahu Tuhan itu sanggup, tapi kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, artinya hati kita masih keras, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita akan lihat di pasal selanjutnya, pasal 8, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ingat ya, tadi memberi makan 5.000 orang di pasal 6. Pasal 8-nya, Yesus memberi makan lagi untuk 4.000 orang. Nah, saya bacakan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sesudah 3 hari karena mereka mengikuti aku, dan mereka tidak punya makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada jalan, ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Bapak Ibu Saudara, ini kita membaca pasal 8. Pasal 8, 4.000 orang butuh makan. Pasal 6 di Markus ini, Yesus sudah bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi pada waktu dihadapkan hal yang sama, yaitu ada orang 4.000 dan mereka butuh makanan, Yesus tes mereka. Yesus ngetes murid-muridnya. Dia ngomong, apa yang harus kita perbuat? Tapi mereka ngomong, Tuhan, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa dapatkan roti? Harusnya mereka belajar. Tuhan pernah melakukan mukjizat untuk 5.000 orang. Masakan dia tidak bisa melakukan mukjizat untuk 4.000 orang ini, Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan bahwa hati mereka tidak ngerti tentang Tuhan. Yang pertama tadi, hati yang keras tidak percaya tentang kuasa Tuhan, tapi percaya dengan keadaan. Yang kedua, hati yang keras adalah hati yang mudah melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Kalau Tuhan sanggup masa lalu dulu kita pernah ditolong, saat ini pun Tuhan akan sanggup menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau saat dulu Tuhan pernah sembuhkan sakit penyakit kita, Tuhan pernah pulihkan ekonomi kita, masakan saat ini Tuhan tidak akan juga sanggup, Bapak Ibu Saudara? Tuhan sanggup. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, saat ini pun Tuhan pasti akan tolong kita. Berkali-kali Tuhan pasti akan tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. 7 kali orang jatuh, 7 kali orang itu juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melupakan Tuhan dulu pernah nolong kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan dulu yang pernah tolong kita bisa tolong lagi, itu namanya hati kita keras. Dan Tuhan pingin katakan, aku mau jauhkan dari hati yang keras ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan pernah tolong ekonomimu, Tuhan pernah tolong keluargamu masa-masa lalu, jangan lupakan.
Karena Tuhan bisa sanggup tetap menolong engkau berkali-kali. Amin. Berkali-kali Tuhan sanggup menolong kita. Karena Dia yang Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Berapa kali manusia melupakan masa-masa lalunya. Makanya kalau kita melihat kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud memakai tongkat. Tongkat itu kalau kita melihat sejarahnya, bukan tongkat sembarangan. Karena di tongkat itu ada ukiran Daud dengan Tuhan. Pada waktu itu kayak buku renungannya diukirkan. Tuhan pernah menolong aku mengalahkan singa dan beruang. Aku percaya Tuhan bisa menolong aku mengalahkan Goliat saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lupakan di masa lalu Tuhan pernah menolong saya dan Anda. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, hati yang keras itu seperti apa? Pasal 8 tetap di ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi ini ceritanya setelah lakukan mujizat 4.000 orang itu, Yesus ketemu sama orang Farisi. Dan setelah itu Yesus memperingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Tapi lucunya Bapak Ibu Saudara, dan ini seringkali terjadi di jemaat-jemaat. Ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Yesus ngomong, hati-hati ya dengan ragi orang Farisi dan orang Herodes. Lalu murid-muridnya mikirnya gini, Yesus nyindir ini. Karena kita tidak bawa roti, nyindir ngomongan. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Keraskah hatimu? Degil ini bisa diartikan keras hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita mau lihat, karena waktu itu sebetulnya Yesus itu ngomong di ayat 11-nya. Tadi kita ayat di ayat 15, muncul orang-orang Farisi bersoal jawab dengan Yesus, mencobai meminta tanda dengan dari surga. Orang Farisi itu raginya adalah ragi ketidakpercayaan. Ternyata murid-muridnya itu kayak gitu juga Bapak Ibu Saudara. Tidak percaya ngomongnya Tuhan apa, tapi malah dikira Tuhan itu nyindir. Tuhan ngomong, hati-hati loh dengan ragi orang Herodes dan orang Farisi. Hati-hati jangan sampai kamu kepengaruh mereka itu orang-orang yang tidak mau percaya sama Tuhan. Tapi malah murid-muridnya ngomong, ini nyindir. Gambarnya seringkali kan kayak gini Bapak Ibu Saudara. Waktu mungkin saya ngomong apa, padahal tujuannya baik, tapi jemaat ngomong, Pak nyindir itu. Ya enggak, seringkali itu kayak gitu. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Padahal mungkin kita ngomong, Bapak Ibu kita harus semangat, bukan cuma Natal dan Paskah. Lalu beberapa orang ngomong, nyindir ini. Aku kan datangnya cuma Natal Paskah. Faktanya sampai sekarang ya katanya ada ya. Itu kejadian loh waktu zaman Yesus kayak itu. Yesus tuh ngomong firman Tuhan, ngomong kebenaran. Jemaatnya ngomong nyindir nih, Yesus nyindir. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sesuatu ya. Kenapa kok mereka perlu ditegur? Ayat 18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ayat 19, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Tuhan tanya, 12 bakul, mereka jawab. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, itu berapa bakul potongan-potongan yang kamu kumpulkan? 7 bakul Tuhan. Lalu katanya, masihkah kamu belum mengerti? Oke, kita mau lihat matematikanya Tuhan. 7 roti itu Tuhan bisa buat mujizat untuk 4.000 orang. Sisanya 7 bakul. 5 roti Tuhan bisa lakukan mujizat untuk 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Semakin sedikit, semakin besar mujizatnya. Sebetulnya kalau mereka ngomong, kita tidak bawa roti, sisanya dari tadi itu gimana?
Kok kita cuma bawa 1 roti aja? Harusnya mereka tidak perlu takut. Harusnya mereka tahu matematikanya Tuhan. Kok semakin sedikit yang modal yang ada, itu semakin Tuhan bisa lipat kali gandakan lebih besar. Harusnya kalau mereka punya 1 roti, mujizatnya harusnya lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini kita merasa bahwa jemaatku orang-orang biasa, harusnya berarti mujizat Tuhan kalau Tuhan lakukan lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang kita memikirkan Tuhan, kita rotinya cuma 1. Makanya Tuhan, yuk kita berhitung. Waktu kita punya 7 roti, buat makan berapa? 4.000 Tuhan. Sisanya berapa? 7 bakul. Kalau 5 roti berapa? 5.000. Sisanya berapa? 12 bakul. Kalau 1 roti, harusnya bisa lebih banyak lagi Tuhan lakukan mujizat. Amin Bapak Ibu Saudara. Semakin modalmu sedikit, semakin besar mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ciri hati yang keras adalah Bapak Ibu Saudara, sulit untuk memahami atau gagal memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita paham tentang hati Tuhan. Benar-benar dalami firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan salah sangka dengan Tuhan. Seperti tadi pagi saya khotbahkan di Magelang, kadang kita salah sangka dengan Tuhan. Tapi kalau kita pelajari ritmenya Tuhan, itu beda dengan ritmenya manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi manusia semakin modal semakin sedikit, mungkin mujizatnya kurang. Modal semakin banyak, mungkin bisa melakukan semakin banyak. Tapi bagi Tuhan matematikanya beda. Ritme Tuhan itu beda dengan kita. Semakin sedikit modalmu, semakin besar Tuhan akan lakukan mujizat atas hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan ngomong dalam hidup ini. Tuhan menginginkan setiap kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kuncinya supaya hati kita tidak keras adalah dikatakan Tuhan memberikan hati yang baru, dan itu perlu kita pelihara dan jaga. Tapi Tuhan bukan cuma menggantikan atau mengubah hati yang baru Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Tuhan memberikan roh yang baru itu. Siapakah itu? Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Saat Roh Kudus bertahta atas hati kita, Roh Kudus yang pertama akan membuat kita percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan masa-masa bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat atas hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan membantu kita memahami kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, jangan sakiti, jangan dukakan. Dialah yang akan membantu kita memelihara hati kita supaya tidak keras. Dan dengan itu kita akan lebih percaya dengan kuasa Tuhan. Kita akan ingat kebaikan Tuhan, dan kita akan mudah memahami ritme dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita.